just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. The day you tell me about the blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Vicky Al-Husain, NIM 12405183422. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 manajemen sumber daya manusia akan membahas mengenai pemutusan hubungan kerja. Baik, yang pertama yaitu definisi pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri mengatur bahwa perusahaan tidak boleh seenaknya saja mem-PHK karyawannya, terkecuali karyawan pekerja yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa si pekerja dimaksud telah melakukan kesalahan berat, yang mana pemutusan pengadilan dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pemutusan hubungan kerja bagi pihak buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial. Sebab yang pertama, dengan adanya pemutusan hubungan kerja, buruh telah kehilangan mata pencaharian. Kemudian untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya harus banyak mengeluarkan biaya dan kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya. Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja, khususnya bagi buruh dan keluarganya, Imam Supomo berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Apabila perusahaan sedang dalam kondisi tidak stabil, PHK ini mungkin salah satu jalan keluar atau perlu dilaksanakan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, sehingga biaya tenaga kerja tersebut dapat digunakan untuk hal yang lainnya yang mungkin baik untuk perusahaan. Yang kedua adalah menggantikan kinerja yang buruk. Kinerja di sini maksudnya bukan hanya tentang hasil, namun juga tentang perilaku loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pemutusan hubungan kerja. Tujuan pemutusan hubungan kerja ini sebenarnya berkaitan dengan alasan terjadinya PHK. Namun, tujuan PHK bagi perusahaan lebih menitik beratkan pada jalannya perusahaan. PHK dilakukan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu, PHK perlu dilakukan agar perusahaan dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan dan tidak menimbulkan masalah baru. PHK yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan di perjanjian kerja tidak akan menimbulkan masalah atau perselisihan di antara kedua belah pihak. Namun berbeda halnya dengan pemutusan atau pemberhentian kerja yang terjadi karena adanya perselisihan. Kondisi ini atau keadaan ini akan berdampak kepada kedua belah pihak. Lebih-lebih apabila dipandang dari sudut ekonomi, pekerja atau karyawan memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dari pengusaha atau perusahaan. Bagi pekerja atau karyawan, PHK ini adalah suatu mimpi buruk karena mungkin saja itu adalah awal dari kesulitan mereka. Para pekerja atau karyawan berusaha sebaik mungkin agar tidak kehilangan pekerjaan mereka. Namun, suka atau tidak suka, pemutusan atau PHK ini wajar terjadi dalam konteks hubungan kerja. Bagi perusahaan, sebenarnya PHK ini juga merupakan suatu kerugian karena mereka harus melepaskan tenaga kerjanya dan mau tidak mau harus mencari
atau mencari pengganti atau karyawan baru, sehingga itu akan mengeluarkan biaya dan memerlukan waktu yang besar. Namun, keputusan PHK ini mungkin perlu dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dan agar tidak ada korban yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari macam pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Ada 4 macam pemutusan hubungan kerja ini. Yang pertama adalah termination, yaitu PHK diakibatkan berakhirnya kontrak kerja. Dan yang kedua adalah dismissal. Dismissal ini merupakan PHK yang diakibatkan perusahaan ini melanggar kontrak kerja yang ada. Dan yang ketiga adalah redundancy, merupakan PHK karena perusahaan mengembangkan sebuah alat canggih dan tidak lagi membutuhkan tenaga dari manusia ataupun tenaga manual. Dan yang keempat adalah retreatment. PHK ini diakibatkan adanya pemerosotan keuangan dari sebuah perusahaan tersebut ataupun pemerosotan dari sebuah perekonomian di perusahaan tersebut. Sebagai seorang pengusaha ataupun perusahaan, ini tidak boleh semena-mena dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini. Alasan-alasan yang dibutuhkan itu harus terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dikemukakan ada 8 alasan dari PHK. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah keinginan dari perusahaan, yang ketiga adalah keinginan dari karyawan, yang keempat pensiun, yang kelima adalah kontrak habis, yang keenam adalah meninggal dunia, dan yang ketujuh adalah perusahaan tersebut dilikuidasi ataupun bangkrut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberhentian karyawan secara normal. Pemberhentian secara normal adalah seseorang yang tidak lagi bekerja pada perusahaan tersebut karena telah berhenti atas kemauan sendiri maupun atas kemauan dari perusahaan tersebut karena masa kontraknya telah selesai. Seperti contohnya pensiun. Pensiun di sini merupakan pemberhentian atas keinginan perusahaan maupun keinginan sendiri karena fisik maupun usianya sudah tidak mendukung lagi untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu masa kontrak kerjanya telah habis. Karyawan di sini diberhentikan secara baik-baik dan tidak ada konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu di dalam perjanjian saat mereka diterima di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu meninggal dunia. Pada saat karyawan tersebut meninggal dunia, maka secara otomatis hubungan kerja dengan perusahaan tersebut akan berhenti atau berakhir. Nah, selain itu, ada juga PHK secara sukarela yang termasuk dalam pemberhentian secara normal karena alasan dari seorang karyawan tersebut memiliki alasan tertentu untuk keluar dari perusahaan tersebut, entah itu karena alasan pribadi maupun ingin bekerja di tempat yang lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberhentian tidak atas kemauan sendiri atau yang sering disebut pemberhentian sepihak. Jadi pemberhentian sepihak ini adalah keputusan yang dibuat perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan bahwa PHK merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan perusahaan. Perusahaan tidak boleh seenaknya saja mem-PHK karyawan terkecuali karyawan melakukan kesalahan berat yang dinyatakan oleh pengadilan. Jadi ada beberapa macam PHK tidak atas kemauan sendiri. Seperti yang pertama PHK oleh perusahaan. PHK oleh perusahaan ini sering terjadi karena kesalahan-kesalahan dari pihak kerja maupun dari kondisi perusahaan. Permohonan izin PHK diberikan dalam hal pekerja melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan besar, antara lain yang pertama penipuan,
perusahaan. Lalu yang kedua, memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan. Lalu yang ketiga, mabuk atau minum minuman keras dan memakai narkoba di lingkungan perusahaan. Lalu membocorkan rahasia perusahaan yang harus dirahasiakan. Nomor 5, dengan ceroboh merusak barang milik perusahaan sehingga perusahaan itu mengalami suatu kerugian. PHK berdasarkan perusahaan ini dapat juga terjadi karena karyawan berusia lanjut dan tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, ini disebabkan karena yang pertama, karyawan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, lalu perilaku dan disiplin karyawan yang kurang baik, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan, tidak dapat bekerja sama dengan karyawan lain, dan yang terakhir melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu apa saja cara-cara untuk memberhentikan karyawan. Yang pertama itu caranya adakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan. Terus yang kedua itu caranya, bila musyawarah menemui jalan buntu, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang memutuskan perkara. Yang ketiga, bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Yang terakhir, yang keempat itu, bagi karyawan yang akan pensiun dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula terhadap karyawan yang akan mengundurkan diri. Dan selanjutnya adalah faktor penyebab pemutusan hubungan kerja secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana PHK yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan, salah satunya itu disebabkan oleh perusahaan mengalami kemunduran sehingga rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja. Dalam hal PHK dengan alasan rasionalisasi atau kesalahan ringan pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat 1 ditentukan bahwa pengusaha atau perusahaan, pekerja buruh, serikat atau pekerja buruh dan pemerintah berupaya mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Dalam hal upaya tersebut tetap dilakukan. Selanjutnya adalah pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, ataupun kesalahan ringan. Yang selanjutnya, yang kedua, sebelum teman saya yang tadi itu kan menjelaskan yang pertama. Nah, ini saya menjelaskan yang kedua. Yang kedua, PHK demi hukum. PHK demi hukum memutuskan hukum kerja demi hukum adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya sehubung dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan dan pekerja. Dengan yang selanjutnya, yang ketiga, PHK oleh pengadilan atau PPHI. Masing-masing pihak dalam perjanjian kerja dapat meminta pengadilan negeri agar hubungan kerja diputus berdasarkan alasan penting. PHK oleh pengadilan bisa terjadi dengan alasan atau sebab. Yang pertama itu PHK karena perusahaan pilot atau berdasarkan putusan pengadilan niaga pasal 162. Yang kedua, PHK terhadap anak yang tidak memiliki syarat untuk bekerja yang diugat melalui lembaga PPHI pasal 68. Yang ketiga, PHK karena berakhirnya PK 154 huruf B kalimat kedua. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.